Mas Hasto, opini yang dituliskan Pak Guntur, ini sudah didengar oleh Bu Mega sejauh ini, Mas Hasto? Ya sudah, karena Ibu Mega ini sarapannya membaca koran, melihat berita, dan kemudian melakukan dialektika dalam alam pikir terhadap seluruh hal Tanggapannya yang gimana, Mas Hasto? direnungkan. Ya kalau di situ Ibu Mega kan sosok yang membangun organisasi. Ibu Mega ini sosok yang menghormati bagaimana kultur partai dibangun. Kalau terkait dengan Ketua Umum PD Perjuangan, kami sudah punya mekanisme yang mantap, yang sudah teruji, bahkan sudah menjadi kultur partai, yaitu melalui kongres, yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota yang disampaikan oleh utusan. Apa yang disampaikan Mas Guntur itu sebagai suatu masukan, tetapi dari arus bawah PD Perjuangan, kesadaran ideologisnya, kesadaran kulturalnya, memang menempatkan emotional bonding yang begitu kuat dengan Ibu Mega. Diibaratkan kalau di Kompas itu ada Pak Yakub Utama yang meletakkan dasar-dasar nilai-nilai organisasi Kompas, membangun kepemimpinan, kelembagaan Kompas, maka di PD Perjuangan itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, dan suara arus bawah memang mengingat tahun 2025 ketika kongres dilakukan itu merupakan suatu periode dengan kepemimpinan baru, diperlukan suatu kekuatan penopang yang kuat dan efektif, yang punya pengalaman banyak untuk mengawal pemerintahan baru, dan itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dari arus bawah yang kami tangkap. Mas Hasto, tadi kalau misalkan soal politisnya ditangkap dari pernyataan Mas Burhan, bagaimana? Kalau misalkan mencerna isu ini dari PDIP seperti apa? Apakah juga bisa berdampak bagi elektoralnya PDIP di pemilu ini, Mas Hasto? Itu merupakan dua proses politik yang berbeda. Proses elektoral itu merupakan kerja kolektif. Untuk pilpres, faktor capres dan cawapres tentu saja memiliki faktor dominan yang cukup tinggi, tetapi tetap harus di-backup oleh kekuatan yang terorganisir, dan kami mengembangkan kekuatan yang organik, yang menyatu dengan rakyat antara parpol pengusung dengan relawan, sehingga tidak ada terkait dengan proses lain untuk Kongres 2025. Kongres 2025 kami berbicara tentang bagaimana meletakkan suatu visi jangka panjang bagi bangsa dan negara yang nanti inherent dengan apa yang akan dilakukan oleh Presiden dari PD Perjuangan sekiranya rakyat memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dan kami mencoba dengan optimis mengingat survei Pak Ganjar semakin meningkat seiring dengan Ibu Atiko dan Mas Alam Ganjar Pranowo yang semakin aktif. Nah, sehingga dua proses ini tidak bisa dicampur adukan. Kami tidak akan menurunkan marwah Kongres untuk elektoral, karena Kongres ini menyampaikan seluruh aspirasi dari anggota partai sebagai cermin kedaulatan tertinggi berada di tangan. Tapi mungkin nggak Pak Hasto, tapi mungkin tidak kalau misalkan di luar dari keturunan biologis Soekarno ini bisa menakodai PDIP ke depan? Ya, kita berpartai ini kan melihat aspek historis, melihat kulturnya, bagaimana suasana kebatinan dari pemegang kedaulatan yang berada dari struktur yang paling bawah. Maka nanti kami kirim namanya utusan yang dipilih secara demokratis dari bawah, sehingga dari aspek kultur, dari kesadaran yang dibangun untuk organisasi PD Perjuangan menempatkan keluarga Bung Karno, eksekutif presiden boleh dari keluarga bukan Bung Karno, tetapi yang terkait dengan partai di dalam membumikan seluruh gagasan-gagasan pemikiran Bung Karno, terlebih akibat desoekarnoisasi yang berlangsung selama 32 tahun, yang membuat bangsa kita mundur ke belakang bukan maju, ketinggalan dari Singapura, ketinggalan dari Malaysia. Diperlukan konsistensi di dalam ikatan dengan keluarga Bung Karno, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Baru nanti ada masa transisi. Dengan demikian kondisi politik ke depan adalah pemerintahan baru, diperlukan suatu transisi, sehingga kira-kira di tengahnya itulah momentum yang tepat bagi Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam menyiapkan calon pemimpin yang akan menggantikan beliau, dan itu diberikan oleh Kongres. Baik, Mas Hasto, saya ingin pandangan Anda. Jadi kalau misalkan dari Anda pribadi ini, ada aspek tadi keturunan biologis, ada anak ideologis. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi kan sering disebut sebagai kader terbaik yang dimiliki PDI Perjuangan. Apakah ini stratanya bisa di atas, lebih diutamakan nanti
dibanding ketimbang soal aspek biologis, Mas Hasto? Kami diajarkan di sekolah partai bahwa dedikasi bagi bangsa dan negara itu tidak pernah mengenal kata akhir. Bung Karno mengatakan, for fighting a nation, there is no journey's end. Nah, sehingga tugas dan pengabdian tidak tergantung pada jabatan-jabatan yang ada. Saya bicara sebagai sekjen partai yang memahami bagaimana suasana kebatinan dari partai, bagaimana kelembagaan partai telah dijalankan dengan sangat baik oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ini ternyata bukan hanya dunia politik. Dalam dunia media misalnya kita mengenal Pak Yaakob Utama yang ternyata di Kompas juga dikenal sebagai sosok yang membangun organisasi dan kemudian beliau mempersiapkan pemimpinnya. Pemimpin di Kompas kan tidak dipilih oleh wartawan-wartawan dari Kompas misalnya. Sebagai analogi, apalagi ini suatu partai yang mengemban suatu cita-cita yang sangat besar bagi masa depan bangsa dan negara, dan melihat a fighting spirit, jadi dedication of life dari Ibu Megawati Soekarno Putri, juga dari dukungan arus bawah, apa yang dilakukan oleh beliau mendapatkan ruang yang begitu besar.